Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Natalia Gracia Rengkung dengan NIM 2106-1104-0142. Pada saat ini, saya akan membahas tentang materi sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baiklah, marilah kita masuk di dalam materi yang pertama, yaitu konsep sampling representatif. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki populasi, yang berarti item-item yang dijadikan sampel serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Auditor memiliki dua cara untuk mengendalikan risiko sampling. Yang pertama yaitu menyesuaikan ukuran sampel, dan yang kedua menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Menurut PSA nomor 26, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan bertujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam audit sampling, yaitu non-statistik dan statistik. Pada non-statistik, auditor tidak menggunakan teknik statistik untuk menentukan ukuran sampel. Kita masuk di dalam materi yang kedua, yaitu membedakan antara sampling statistik dan non-statistik. Kedua kategori ini merupakan serupa karena keduanya ini melibatkan 3 tahap, yaitu yang pertama, penerapan sampel, kedua, pemilihan sampel dan pelaksanaan pengujian, dan yang ketiga, pengevaluasian. Sampling statistik berbeda dari sampling non-statistik dalam hal bahwa dengan menerapkan aturan matematika. Kita bisa melihat foto yang di samping ini. Auditor dapat mengukur risiko sampling dalam merencanakan sampel dan mengevaluasi hasilnya. Sampling non-statistik audit. Auditor tidak mengukur risiko sampling, namun sampel non-statistik yang dirancang dengan baik dan mempertimbangkan faktor-faktor yang sama seperti pada sampel yang dirancang dengan baik dapat memberikan hasil yang efektif seperti yang telah diberikan sampel statistik yang telah dirancang dengan baik. Kemudian materi yang ketiga yaitu metode sampel probabilistik dan non-probabilistik. Metode sampel probabilistik ada 3, yaitu yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana, kemudian yang kedua, pemilihan sampel sistematis, kemudian yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran sampel. Kemudian metode sampel non-probabilistik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pemilihan sampel sembarangan, dan yang kedua yaitu dalam pemilihan sampel blok. Kemudian materi yang keempat yaitu mendefinisikan dan menguraikan sampling audit untuk tingkat pengecualian. Auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah pengendalian berjalan secara efektif dan apakah tingkat kesalahan moneter berada di bawah batas yang dapat ditoleransi. Untuk melakukannya itu, auditor mengestimasi presentase item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan. Presentasi itu disebut sebagai tingkat keterjadian atau tingkat pengecualian. Auditor sangat memperhatikan jenis-jenis pengecualian berikut ini dalam populasi data akuntansi, yaitu yang pertama, penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang ditetapkan klien. Yang kedua yaitu salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Dan yang ketiga, salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Kemudian, istilah pengecualian harus dipahami sebagai mengacu pada deviasi dari prosedur pengendalian klien maupun jumlah yang salah secara moneter. Apakah hal itu disebabkan oleh kesalahan akuntansi yang tidak disengaja atau ada penyebab lainnya? Kemudian istilah deviasi terutama mengacu pada penyimpangan dari pengendalian yang digariskan. Kemudian besar tingkat pengecualian sampel akan berbeda dari tingkat pengecualian populasi aktual. Nah, perbedaan ini disebut sebagai kesalahan sampling atau sampling error. Dalam menggunakan sampling audit untuk menentukan tingkat pengecualian, auditor ingin mengetahui seberapa besar tingkat pengecualian itu dan bukan jarak keyakinannya. Karena itu, auditor berfokus pada batas atau estimasi interval yang disebut tingkat pengecualian atas yang dihitung, yaitu compute upper expansion rate.
atau yang diestimasi dalam melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.